Oke baik, perkenalkan nama saya Valentina Febriza Penisogen dengan NIM 2209116090 dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 22. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis dan hasil prediksi dari produksi pangan dunia. Oke, di sini kita masuk ke bagian business understanding. Jadi, analisis dataset produksi pangan dunia ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan global dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan surplus pangan, serta pola produksi di berbagai negara dapat dibuat kebijakan yang tepat untuk meningkatkan produksi pangan dan memastikan distribusi yang merata. Data mining juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, seperti membuat model prediksi dan meningkatkan pemahaman mengenai profil dan klasterisasi pola produksi antar negara maupun kawasan di dunia. Oke, berikutnya di sini terdapat EDA, yaitu Exploratory Data Analysis, dan pada gambar ini dapat kita lihat bahwa produksi pangan dunia dalam 20 tahun terakhir ini meningkat secara signifikan namun tetap mengalami fluktuasi tahunan, dan analisis pola produksi ini penting untuk membuat kebijakan yang menjamin peningkatan produksi pangan yang stabil dan memastikan akses yang merata bagi semua orang. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian insight. Nah, pada bagian insight ini terpecah menjadi 3 bagian, yaitu insight produksi buah, insight produksi pertanian, dan insight produksi peternakan. Oke, di sini yang pertama kita masuk ke bagian insight produksi buah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa produksi jeruk, pisang, apel, dan alpukat itu melonjak. Lalu waspada juga terhadap fluktuasi tahunan seperti cuaca yang buruk, serangan hama, dan permintaan konsumen. Lalu di sini dapat kita lihat juga bahwa tomat dan anggur itu produksinya naik secara pesat, dan ini merupakan sebuah peluang untuk tren pasar ya. Lalu bagian insight, di sini hanya fokus saja kepada buah unggulan, yaitu jeruk, pisang, apel, dan alpukat. Lalu hadapi juga fluktuasi dengan cara memperluas lahan, lalu memanfaatkan teknologi modern serta diversifikasi tanaman. Lalu di sini ada peluang tomat dan anggur, itu kita lakukan analisis pasar, lalu pikirkan juga mengenai inovasi pengolahan dan pemasaran. Lalu bagian actionable insight, di sini terdapat 2, ada petani dan industri. Jadi di sini untuk petani ditingkatkan lagi produksi buah unggulan, lalu lakukan diversifikasi tanaman dan tanam tanaman varietas tahan fluktuasi. Jadi tanam tanaman yang ibaratnya kebal akan cuaca dan hama. Lalu lanjut ke bagian industri. Di sini ada analisis pusat tomat dan anggur. Itu kita lakukan lagi inovasi pengolahan dan pemasaran. Lalu yang kedua kita masuk pada bagian produksi pertanian. Di sini pada bagian interpretasi dapat kita lihat bahwa produksi beras dan kedelai itu naik. Lalu gandum, kentang, kelapa, dan sawit itu dia stabil, naiknya hanya sedikit. Lalu untuk jagung, singkong, tebu, dan kacang kedelai itu mengalami fluktuasi besar. Jadi fluktuasi tadi seperti yang kita ketahui bisa jadi dipengaruhi oleh faktor cuaca, serangan hama, atau permintaan. Lalu berikutnya di bagian insight, di sini diversifikasi tanaman dengan cara kurangi risiko fluktuasi, lalu investasi tanaman stabil seperti beras dan kedelai, dan gunakan teknologi modern seperti irigasi dan varietas unggul, serta analisis pasar. Itu kita analisis lagi permintaan serta mengetahui lagi untuk tren pasaran itu seperti apa. Lalu lanjut ke bagian actionable insight. Di sini terdapat 2, yaitu petani dan industri juga. Untuk petani itu diversifikasi, lalu gunakan teknologi modern dan analisis pasar. Lalu bagian industri juga lakukan analisis pasar, investasikan tanaman stabil, dan manfaatkan juga teknologi modern. Lalu bagian yang ketiga, bagian insight produksi peternakan. Dapat kita lihat di sini bahwa fluktuasi itu meningkat secara signifikan dan konsistensinya itu hingga tahun 1990-an dan melambat pada tahun 2000-an, tapi tetap positif. Lalu bagian insight di sini ada konsumsi, lebih banyak pilihan protein sehat,
lalu ada bisnis yaitu investasi peternakan dan olahan daging, lalu ada keberlanjutan yaitu praktik keberlanjutan. Lalu bagian actionable insight di sini untuk konsumen yaitu konsumsi daging ayam sebagai sumber protein yang sehat. Lalu untuk usaha di sini lakukan investasi peternakan dan olahan daging ayam, dan untuk peternak di sini lakukan praktik peternakan secara berkelanjutan. Dan berikutnya masuk ke bagian outliers value. Jadi di sini terdapat beberapa outlier yang sangat menonjol, yaitu ada produksi maize, rice, dan wheat. Nah, nilai produksi ketiga komoditas ini jauh lebih tinggi dibandingkan produksi pangan lainnya, dan ini menunjukkan dominasi yang sangat signifikan dari ketiga komoditas tersebut dalam produksi pangan global. Jadi keberadaan outlier ini mengindikasikan adanya variabilitas yang besar dalam produksi pangan dunia, dengan hanya beberapa komoditas utama yang mendominasi secara keseluruhan. Jadi hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam analisis dan perencanaan produksi pangan di tingkat global. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian future ranking. Jadi dari gambar ini dia menampilkan peringkat dari berbagai entitas atau komoditas pangan. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian entity dia menempati peringkat pertama dan disusul oleh cocoa beans, rye, white, wheat, rice, and avocado production. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa entitas ini itu adalah fitur yang paling penting. Sementara pada bagian produksi alpukat ini itu yang paling tidak penting dalam konteks analisis atau dalam model yang digunakan. Jadi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan penyusunan strategi terkait produksi global. Dan berikutnya kita masuk ke bagian model prediksi. Nah, pada model prediksi ini kita dapat melakukan prediksi kira-kira dari data ini itu diproduksi dari tahun berapa. Dan setelah menginputkan data, maka kita akan melakukan prediksi. Kita ulang lagi. Oke, jadi untuk data yang sudah saya inputkan tadi, itu di sini muncul hasil prediksi tahun produksi tahun 1983. Jadi dari data-data yang sudah kita inputkan tadi, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa diproduksi pada tahun 1983. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih, shalom, selamat malam.